Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidil adha wa 'aidil qurban likulli bimu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Adha yang dimuliakan Allah. Puja syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita. Salawat yang akmal kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun tatanan kehidupan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman. Usia takwa, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, menjunjung perintah, menjauhi larangannya. Hadirin, hari ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini adalah hari Idul Haji dan sekaligus hari Idul Kurban. Kenapa hari ini disebut hari Idul Haji? Karena hari inilah
saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di segenap penjuru dunia ini, mereka hadir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah di dalam rangka memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Hal ini digambarkan Allah tepatnya dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah telah mewajibkan haji bagi orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang ia mampu, tapi ia tidak melaksanakannya, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam ini. Hadirin, setiap tahunnya jamaah terkhusus dari Indonesia mengalami kondisi yang berangkat sangat banyak adanya. Oleh karenanya, jika mereka yang diundang oleh Allah, mereka melaksanakan ibadah haji, dan mereka pula bisa memetik hikmah bahkan amalan-amalan ibadah haji dari mulai mereka ihram, wukuf di padang Arafah, berikut bermalam di Muzdalifah, selanjutnya mereka menuju Mina, melempar 3 jamarat, Jamratul Ula, Wusta, dan Aqobah. Setelah itu mereka berangkat ke Makkah untuk melaksanakan yang namanya tawaf 7 kali putaran. Dilanjutkan dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Berikut bertahalul, sempurnalah haji mereka. Jikalau ini didalami dan dihayati, pelaksanaan ibadah haji itu akan membentuk karakter kepribadian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut. Ketika mereka nanti pulang kembali ke tanah air, setidaknya nilai-nilai ibadah yang dia lakukan memberikan satu dampak, terutama bagi kehidupan diri dan keluarga, bahkan lingkungannya, akan terbentuk satu nilai keindahan, ketenangan, ketentraman berkat nilai-nilai ibadah haji, apalagi hajinya itu mendapatkan sertifikat yaitu mabrur dan mabruroh. Hadis Rasul Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur dan mabruroh, dikatakan di hadis itu al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada satu balasan haji yang mabrur dan mabruroh itu kecuali surga yang dijanjikan Allah kepadanya.
Maka artinya orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ketika ia tinggal di lingkungannya, dia selalu berbuat baik dengan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia menjadi manusia yang selalu bermanfaat buat diri, keluarga, bahkan jiran tetangganya. Hidupnya selalu membawa ketenangan bagi lingkungannya. Diamnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu seyogianya diamnya seperti batu yang tinggal di tengah sungai yang dangkal. Walaupun dia diam tuh batu, tapi mampu menjernihkan air yang berada di sekitarnya. Tidaklah kelakuan haji yang mabrur itu seperti ikan gabus yang tinggal di tengah sungai yang dangkal. Kalau dia bergerak, hanya membuat keruh air yang berada di sekitarnya. Itu adalah yang tidak mabrur dan mabruroh. Oleh karenanya, dengan doa kita bersama, semoga saudara-saudara kita yang nanti pulang melaksanakan ibadah haji dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah menuju ke negeri kita ini, kita harapkan mereka mendapatkan seperti sertifikat, yaitu mabrur dan mabruroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji itu adalah panggilan atau undangan. Maka pantas orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka bertalbiyah memenuhi undangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untaian ungkapan itu sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah. Karena di antara banyaknya manusia yang semua punya keinginan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah, ternyata tidak semuanya yang diundang oleh Allah. Hanya sebagian saja orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Hadirin jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, hari ini di samping disebut sebagai Idul Haji, hari ini pula juga disebut sebagai Hari Idul Kurban, di mana Allah menyatakan dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, tegakkanlah sholat untuk Tuhanmu dan kemudian berkurbanlah. Maka sesungguhnya kita, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha ini, diharapkan kepada kita golongan orang-orang yang mampu disunnahkan, bahkan menurut Imam Hanafi diwajibkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, dalam nuansa Idul Kurban ini, baik pula kita buka sejarah bagaimana sebenarnya perintah daripada ibadah kurban itu. Secara syariat itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang termaktub
Di dalam surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim waktu itu berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, inni arafil manam anni azbahuka fangzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, semalam ayah melihat dalam mimpi bahwa sesungguhnya aku diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail, seorang anak belia yang masih enak terlihat dipandang mata, anak yang disebut dalam doa qurratu ain, yaitu yang terlihat mata memandang suka karena dia adalah anak yang masih belia. Ketika ayahnya berkata seperti itu, Nabi Ismail menjawab, "Ya batif al-matu maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kalau itu yang sudah menjadi perintah Allah, lakukan dan laksanakan. Insya Allah ayah akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Bila kita simak dialog ini, hati siapa yang tidak hancur rasanya? Hati siapa yang tidak merasa ketika seorang anak diperintah oleh orang tua untuk disembelih, untuk menyumbangkan nyawa, tapi sang anak mudah menjawab hal seperti itu demi memudahkan tugas orang tuanya. Inilah sebenarnya yang kita harapkan ke depan. Bagaimana bangsa ini diisi oleh generasi-generasi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang selalu patuh kepada orang tua. Hari ini banyak di masyarakat kita, banyaknya anak-anak yang sudah tidak patuh lagi kepada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang hidupnya selalu menyusahkan orang tua. Apalagi anak-anak yang sekarang ini dengan pergaulan-pergaulan yang terlalu bebas, sehingga banyak anak-anak kita yang akhirnya terlibat dalam kasus-kasus narkotik dan obat yang sangat berbahaya. Hal seperti itu kehidupannya menyusahkan orang tuanya. Oleh karenanya, ini tidak terlepas dari aspek pendidikan, di mana pendidikan orang tua terhadap anak memang sangat dibutuhkan. Menurut para pakar pendidikan, dunia pendidikan itu ada 3. Pertama, pendidikan informal. Kedua, pendidikan formal. Dan ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga. Bagaimana seorang ayah bisa membentuk karakter anak, yang anak sebenarnya punya potensi. Pertama, potensi akal. Isilah akalnya dengan ilmu, supaya anak menjadi anak yang pintar. Anak punya potensi hati. Isilah hatinya dengan iman,
supaya dia menjadi anak yang benar. Karena anak yang soleh adalah anak yang pintar dan benar. Yang kedua, pendidikan formal. Sekolahkanlah pada sekolah-sekolah yang kuat agama, supaya ini bisa membantu terbentuknya karakter keimanan seorang anak. Pendidikan masyarakat non formal, setidaknya pendidikan di masyarakat menjadikan lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan yang jauh dari penyakit-penyakit masyarakat, judi, narkoba, ini akan mempengaruhi generasi-generasi kita pada masa saat hari ini. Pendidikan seperti itulah yang akan melahirkan kaderisasi anak yang soleh. Artinya dengan pendidikan yang benar, anak akan menjadi anak yang baik. Begitu juga orang tua yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan, tentunya bisa melahirkan karakter yang baik terhadap anak-anaknya. Maka dalam kisah ini, Nabi Ibrahim siap memotong anaknya demi cintanya kepada Allah. Hari ini orang terbalik dalam mengamalkan kajian Nabi Ibrahim. Orang sekarang siap demi cinta kepada anaknya, Allah yang dipotong. Demi siap cinta kepada anaknya, undang-undang Allah dipotong. Demi cinta kepada dunia, peraturan-peraturan Allah dipotong. Padahal Allah jelaskan di dalam surat Toa 114, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berani memotong syariatku, memotong peraturanku, memotong undang-undangku, maka di dunia ini akan kuberikan kehidupan yang sempit. Bahkan di akhirat nanti kami bangkitkan dalam keadaan buta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kajian khutbah kita menyangkut Idul Haji dan Idul Kurban. Semoga kedua-dua amalan ini nanti suatu saat bagi yang kita belum bisa melakukannya akan bisa diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukannya. Apakah berangkat haji ke tanah suci Makkah atau sebaliknya melakukan penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah membuka pintu rezeki buat kita, memberikan umur yang berkah dan panjang buat kita, sehingga dengan panjangnya umur kita tambah ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Shalli wa alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullah
waf'alul khaira wastanibuhu annis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa adziballahu ibadallah ila mada'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ut tabi'ina warda'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Azkarullahal azim yazkurkum wa as'alukum min fadli a'zikum wa la zikrullahi akbar.